Puji nama Tuhan, Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita boleh mencari wajah Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami ingin lebih lagi dekat dengan-Mu Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh jiwa kami, hidup kami Bapa, agar supaya Engkau lebih lagi Tuhan memelihara kami, memberkati kami, bahkan menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
habis kasih setiamu Tuhan. Amin, amin, terima kasih Tuhan. Selalu baru, selalu baru. Tak pernah terlambat pertolonganmu Bapa. Terima kasih Yesus. Pribadi yang mengenal setiap kami. Untuk itu Bapa, mari Tuhan topang setiap kami, beri kami kekuatan Tuhan, karena kekuatan yang daripadamu adalah sempurna. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kami rindu Engkau Bapa. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, sekali lagi seperti rusa, seperti rusa yang
kasih Tuhan, sungguh indah tinggal dalam dekapan-Mu Bapa. Kami merasa aman, kami merasa dilindungi, kami merasa dinaungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk itu kami lebih lagi Tuhan mau bersorak-sorai memuji lebih lagi. Dalam nama Yesus yang siap memuji bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan baik? Amin. Silakan dulu kembali. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih kami sudah memuji, menyembah-Mu, dan saatnya kami akan berikan yang terbaik buat Engkau Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwa.
Untuk persembahannya Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kami aman, ku
Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami bangga, beruntung, berbahagia, bersuka cita karena kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah buka hati kami perlu firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menyatakan kesalahan kami, menuntun bibit kami hidup dalam kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya sehingga kami umat Tuhan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini sebetulnya saya bawa firman Tuhan tentang pendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi karena ada peristiwa kemarin ya, kita baru rakyat Indonesia ini kita baru mengadakan pesta demokrasi ya, yaitu kita memilih pilpres dan juga pileg. Jadi saya akan singgung sedikit firman Tuhan ini tentang ini ya, dimana kita semua kita bersyukur sudah berjalan dengan lancar, dengan baik ya, tidak ada apa-apa, puji Tuhan. Dan siapapun yang terpilih itu pasti dari Tuhan ya, karena kita semua sudah berdoa, pasti yang terpilih itu pasti dari Tuhan. Makanya yang mungkin ada dari jemaat yang tidak paslonnya tidak terpilih, jangan merasa sedih susah. Kenapa? Karena itu semua dari Tuhan ya, karena kita sudah berdoa pasti yang terbaik Tuhan beri. Ya, kemarin saya sudah singgung ya di doa pagi, di firman Tuhan kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 1. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Yesaya 6 ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, dikatakan dalam matinya ya itu Raja Uzia, maka apa terjadi ya? Yesaya atur, katanya Yesaya, aku melihat Tuhan itu duduk di tahtanya yang menjulang tinggi. Ini apa artinya? Bapak Ibu, siapa itu Raja Uzia? Raja Uzia ini dia diangkat menjadi raja ketika dia berumur 16 tahun. Oh, dia menggantikan ayahnya Amasya. Dalam 2 Tawarik 26 ayat yang pertama. 2 Tawarik 26 ayat yang pertama. 2 Tawarik 26 ayat yang pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Nah, kita lihat ya, Raja Uzia itu diangkat pada waktu dia masih diangkat jadi raja ketika dia berumur 16 tahun menggantikan ayahnya Amasya. Bapak Ibu dengar baik ya, pada waktu si Amasya ini menjadi raja, dia itu sungguh-sungguh menjadi raja yang takut akan Tuhan seperti ayahnya. Dia sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Sehingga apa terjadi? Ya, dia memerintah itu selama 52 tahun. Ini tidak main-main. Namanya 52 tahun itu berarti waktu yang lama, bukan pendek, bukan sebentar, bukannya waktu yang panjang, bukan pendek. Nah, artinya dia sungguh-sungguh dipercaya oleh Tuhan, karena sampai ada yang raja cuma merintah cuma 1 bulan, ya, ada yang cuma berapa hari, berapa minggu. Ini sampai 52 tahun. Berarti dia tuh dipercaya sama Tuhan. Dia memang diutus oleh Tuhan. Dia menjadi raja. Dan karena dia takut akan Tuhan, dia semua penyembahan berhala ya, itu patung-patung itu dia hancurkan ya. Kita di ayat 3 sampai 5. Ayat ya 2 Tawarik 26 tadi, ayat 3 sampai 5. Ayat 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, Uzia itu dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya dia dipercaya, dia semua penyembahan berhala, patung-patung berhala dia hancurkan semuanya. Ya, itu sebabnya dia disayang Tuhan, lalu dia dikasih waktu itu panjang ya untuk memerintah 52 tahun ya. Bahkan apa saja yang dilakukan selalu berhasil, dia selalu menang perang. Itu awalnya. Dan nanti kita tidak bicara akhirnya ya, cuma awalnya. Makanya dia diberkati Tuhan. Nah, bangsa Israel ketika diperintah oleh Raja Uzia itu mengalami keberhasilan yang luar biasa. Mereka mengalami kemakmuran dan keamanan yang luar biasa ya. Itu sebabnya ketika Uzia ini dia mati, Raja Uzia ini mati, apa yang terjadi? Bangsa Israel ini sedih, susah. Bahkan Nabi Yesaya aja susah, sedih.
Makanya itu sebabnya waktu mereka dalam keadaan sedih ya, bangsa Israel sedih, susah, dan Nabi Yesaya juga susah. Apa terjadi? Allah menunjukkan, memperlihatkan dirinya kepada Nabi Yesaya. Ya, dikatakan dia melihat Allah itu duduk di taktanya itu menjulang tinggi. Artinya dia sangat tinggi. Artinya si Allah ini mau berkata, Dul, bangsa Israel, Yesaya, ya yang membuat bangsa ini makmur, bangsa Israel makmur dan aman, itu bukan Raja Uzia, tapi siapa? Ya Allah, ya aku yang membuat. Tuhan berkata, Tuhan itu sambil bertakhta memperlihatkan waktu ya, si bangsa Israel dalam keadaan sedih susah, Yesaya juga sedih susah. Tuhan itu memperlihatkan dirinya, memperlihatkan di atas takhta yang menjulang tinggi. Artinya Tuhan itu mau berkata, kamu itu bangsa Israel itu kamu mengalami kemakmuran, mengalami keamanan bukan karena Raja Uzia, tapi yang buat kamu itu aman dan berhasil, kamu sukses dan kamu itu makmur itu karena aku, karena Tuhan. Amin. Ya ingat ya, bangsa itu berhasil bukan karena dipilih, itu bukan karena rakyat yang pilih, bukan Tuhan sih milih. Pemerintah itu yang sudah dipilih itu Tuhan yang pilih. Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, perintah pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Lupa kalau ada rajanya yang tidak karu-karuan, Pak, yang jahat. Kalau sampai lama itu berarti dari Tuhan. Iya, dari Tuhan. Karena mungkin rakyatnya itu bebal. Sudah dibolak-balik dikasih tahu, ya tidak mau menurut, yang dikasih raja yang jahat. Ya, semua pemerintah itu dari Allah, diizinkan oleh Tuhan. Makanya itu saya berbilang ya, siapapun yang terpilih, kita ingat itu semua dari Tuhan. Amin. Ya, itu semua dari Tuhan. Pemerintah itu dari Tuhan. Ya, enggak usah ngomong itu curang-curang, enggak usah. Itu semua dari Tuhan karena kita sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya tidak bahas firman Tuhan tentang ini ya. Saya mau beritahu Tuhan kita di mana kita harus mengucap syukur. Jalannya damai, semuanya tenang, damai, itu mengucap syukur. Kenapa? Yang satu dipilih oleh Tuhan, paslon ini dipilih oleh Tuhan, tapi partainya dia naik paling tinggi. Jadi ya imbang gitu loh. Jadi sama rata, Tuhan kasih sama gitu loh. Jadi tidak perlu kita susah, tidak perlu sedih, tidak perlu. Karena itu semua dari Tuhan. Makanya kita harus mengucap syukur. Amin. Pertanyaannya, kenapa harus kita mengucap syukur? Nah, satu ayat saja mungkin hafal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kenapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu yang dikehendaki Allah. Yang pertama kita mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan. Amin. Mengucap syukur itu karena itu perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dalam segala keadaan kau mengucap syukur aja. Kenapa? Ya, karena waktu kita mengucap syukur ya itu apa yang terjadi? Kenapa kita mengucap syukur? Karena itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang perintah, Tuhan yang kehendaki, pasti itu yang terbaik. Amin. Karena itu yang terbaik waktu kita mengucap syukur. Kenapa? So, waktu kita mengucap syukur, maka hati kita, tubuh kita, rohnya kita, nyawa kita, hidup kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Amin. Pada waktu kita mengucap syukur, maka tubuh kita, roh kita, nyawa kita, ya kesehatan kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Ada banyak orang sakit parah ketika diperiksa oleh dokter, awalnya cuma karena tidak mengucap syukur. Hatinya susah, sedih, kepahitan. Makanya Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Kalau mengucap syukur pasti hatinya gembira. Makanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amin. Ya, artinya apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Artinya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati kita melebihi menjaga apapun juga. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh menjaga hati kita dengan kewaspadaan? Sebab saya beritahu, kok Tuhan suruh jaga hati itu lebih dengan waspada melebihi menjaga apapun juga. Sebab saya beritahu, semua persoalan hidup manusia itu berasal dari hati. Amin. Semua persoalan hidup itu manusia itu berasal dari hati. Saya beritahu,
Semua kejadian yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua tindakan yang kita lakukan tidak pernah terjadi secara otomatis. Selalu diolah dulu di hati. Semua kejadian yang terjadi, semua persoalan hidup manusia itu berasal dari hati. Ya, semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, semua apa saja yang kita lakukan itu tidak terjadi secara otomatis, tapi diolah dulu di hati. Amin. Ya, Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, ya, pembunuhan. Nggak ada orang yang ketemu di jalan, ketemu siapa saja tak pateni, nggak ada, kecuali orang gila. Ya, mungkin orang ini dia sudah marah dulu pertama awalnya, sudah pinjam duit, ya pinjam duit tidak balik-balik, difitnah lagi. Ya, pinjam duit tidak ada dibalik, no, difitnah lagi. Oh, posong pusing mah minjem duit. Oh, kon sing nyuruh tidak dibalik, no, nggak apa-apa. Loh, difitnah lagi. Pertama marah, lama-lama benci. Ya suwe-suwe difitnah-fitnah terus, akhirnya dendam. Maka dia diolah dulu di hati. Amin. Timbul juga di perzinahan. Nggak ada orang laki ketemu apa saja di jalan itu sama ketemu perempuan, yuk selingkuh, oh di sawat waktu kon. Ya di sawat waktu ya. Itu harus harus ada diolah di hati dulu. Waduh, bodine semelohe. Waduh ya, lalu berkenalan, bisa apa segala macam. Diolah di hati, enggak langsung aja, enggak mungkin. Kalau mopi pleki ya enggak apa-apa langsung. Ini bukan mopi, bukan pleki ini. Amin. Ini manusia. Ya. Ya. Kalau mopi pleki langsung. Ya. Enggak pakai diolah hati, enggak pakai. Ya. Itu sebabnya saya beritahu Bapak, apapun kejadian terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak pernah terjadi secara otomatis. Selalu diolah dulu di hati. Makanya Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar Jadi kenapa kita harus mengucap syukur? Karena waktu kita mengucap syukur, maka tubuh kita, hati kita, roh kita, nyawa kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Amin. Kalau hatinya ngamuk terus, kira-kira bisa umur panjang enggak? Ya bludrek iyo. Ya, titik-titik marah ngamuk ya, itu bludrek ya. Iya, ya itu iya. Ya. Ada orang bludrek umur panjang? Ya, makanya harus jaga hati. Mau umur panjang? Oh cuma ini. Mau umur panjang? Mau sehat? Mau kuat? Jaga? Kasih tahu sebelah kiri. Mau hidup? Mau sehat? Kasih tahu sebelah kiri. Jaga hati ya. Mau umur panjang. Ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Yang kedua, kenapa harus kita mengucap syukur? Sebab kalau dengan kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menikmati berkat. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Wah, orang lain yang Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang yang dikaruniai kekayaan, semuanya dia miliki, tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, tapi tidak dikasih karunia untuk menikmati, kuasa untuk menikmati. Ya kenapa? Karena kurang mengucap syukur, kurang terus. Ya, mobilnya sudah 2, masih kurang aja. Ya, jadi hari Minggu dia tetap tetap job-joban terus, tidak pernah ke gereja. Ya, kurang mengucap syukur. Ya, makanya tidak dikasih kuasa untuk menikmati. Makanya banyak orang kaya, waduh, mobilnya, perusahaannya banyak, ya, depositonya banyak, tapi hanya bisa minum air putih sama makan bubur toh. Kayak opo itu? Ya, wah, kekayaannya luar biasa, tapi hanya bisa minum air putih sama makan bubur. Tidak dikasih kuasa untuk menikmati. Amin. Yang menikmati siapa? Inem yang di rumah loh. Ya.
Kalau bosnya itu tiap pagi-pagi sudah berangkat. Wah, untuk menjaga hotelnya, menjaga tokonya, menjaga perusahaannya. Jangan nyolong nanti ya, jangan cari curi, dijaga sampai malam. Si Inem menjaga anak di rumah. No, masuk di dalam kamar pakai apa? AC. Pakai nonton apa? Di TV. Menikmati. Yang sana tuh jaga, tegang terus. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena tidak mengucap syukur, tidak dikasih kuasa. Amin. Ada orang yang hampir tiap bulan ya holiday, pesiar ke luar negeri, tapi tidak pernah puas. Tapi ada orang yang sama keluarga ya hanya ada jalan-jalan ke Kenjeran, ke kebun binatang, puas. Ya, kenapa? Karena Tuhan kasih dia kuasa untuk menikmati. Kenapa? Sebab dia mengucap syukur. Ada orang yang hampir tiap hari bolak-balik masuk ke restoran mahal lagi. Tapi makanannya tidak pernah habis. Selalu tidak pernah puas. Padahal makan mahal ini. Tidak pernah habis. Paling cuma 2-3 sendok. Tidak enak. Tapi ada orang yang makan tahu tempe sama sambal. Puas. Kenyang. Sehat. Kenapa ini terjadi? Sebab Tuhan kasih dia kuasa untuk menikmati. Kenapa Tuhan kasih kuasa? Sebab dia selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Ada orang juga. Ya tiap hari. Bukan tiap minggu lagi. Tiap minggu tuh bolak-balik masuk di butik, balik baju yang mahal-mahal. Tapi baru 1 kali 2 kali pakai sudah tidak mau dipakai, bosen. Tapi ada orang yang coba pakai bahan tetoran, ya, bahan tetoran yang tipis itu, waduh dia puas pakai itu. Hatinya bersuka cita, padahal murahan. Ya, bahkan mungkin beli kiloan itu. Tapi dia mengucap syukur dan Tuhan beri kuasa untuk menikmati. Amin. Ada orang yang beli tempat tidur yang harganya hampir ratusan juta loh, yang pakai bisa mendal-mendal itu, ya. Tapi tidak bisa tidur, tidak bisa turu, tidak bisa. Mau tidur aja harus pakai minum obat tidur. Tapi kemarin ya waktu saya pelayanan ke Jember, itu di Jember itu masih siang-siang, tengah hari tua, di pinggir jalan tuh, saya lihat tukang becak loh. Tidur di becak loh. Itu kan becak lorong kabel, besi-besi semua. Ngorok. Loh. Kenapa ini terjadi? Yang tidur di tempat tidur yang pakai tempat tidur yang ratusan juta, enggak bisa turu. Ya. Tapi yang ini yang tukang becak, tidur di atas becak, tengah hari tua banyak mobil. Wah. Ya, itu bisa tidurnya bisa ngorok. Ya. Ada yang tidur di tikar, bisa ngorok. Yang tidur tempat tidur yang pakai mendal-mendal itu enggak bisa tidur. Kenapa? Sebab tidak mengucap syukur. Karena Tuhan tidak kasih kuasa untuk menikmati. Amin. Amin. Itu sebabnya. Mari Bapak Ibu. Ya, kita selalu punya hati yang selalu mengucap syukur. Tuhan itu baik. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tidak usah bersyukur. Tuhan itu baik. Dia pasti memberkati kita. Amin. Amin. Karena dia berkata, aku Allah Immanuel. Amin. Amin. Ya, itu sebenarnya mari kita selalu suka mengucap syukur, hidup dengan mengucap syukur. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Sebab dengan kita mengucap syukur, dengar baik Bapak, kita mengaminkan penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Dengan kita mengucap syukur, kita mengaminkan penyertaan Tuhan. Berarti kita mengaminkan percaya Tuhan selalu menyertai. Karena dia berkata dia Immanuel. Allah Immanuel itu apa artinya? Allah beserta kita. Kalau Allah Tuhan sendiri berkata, aku akan menjadi dengan dia Allah anak itu Immanuel, bernamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah tidak bisa tidak menyertai kita. Dia harus menyertai karena dia berkata Immanuel. Cuma kita yang tidak mau disertai kadang-kadang. Ya, kita menjauh dari Tuhan. Padahal Allah adalah selalu menyertai kita. Kita tidak pernah tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu dengar baik ya. Kadang-kadang kita tidak pernah menyadari penyertaan Tuhan. Di suku Aztec ya di Amerika, suku asli Amerika itu orang Indian. Ya, orang Indian ini punya satu kebiasaan, tradisi. Kalau anak laki-lakinya itu umur 17 tahun, berulang tahun 17 tahun, mereka itu bikin pesta sepanjang hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bikin pesta.
Ya, dari pagi sampai malam. Kenapa? Sebab setelah 17 tahun anak laki-laki ini sudah lepas dari orang tua, tanggung jawab sendiri, hidupnya tanggung jawab sendiri. Makanya pada waktu pesta ulang tahun itu mereka bikin pesta sepanjang hari. Nah malamnya anak laki-laki yang ulang tahun yang umur 17 tahun ini yang berulang tahun dibawa ke hutan, tengah hutan yang banyak binatang buasnya. Lalu dia diikat di sebuah pohon, ya diikat sebuah pohon, diikat luar biasa, ya dan apa yang habis itu ditinggalkan oleh keluarganya, ya di keluarga habis diikat sama papa dan mamanya, kakak-kakaknya, bukan juga om-omnya, keluarganya ikat di situ lalu ditinggalkan. Nah tengah malam dia ketakutan luar biasa karena bunyi desisnya ular, kedengaran sekali, aumanya bunyi anunya singa, itu kedengaran, dia ketakutan luar biasa karena dia diikat, gelap sekali seperti itu. Wah dia ketakutan luar biasa. Apa yang betul-betul terus dia yang dia harapkan, anak ini harapkan yang diharapkan supaya cepat cepat pagi supaya cepat terang. Wah dia terkencing-kencing mungkin berapa kali, ngompol berapa kali karena ketakutan luar biasa. Karena semakin dekat itu bunyi binatang buas mendekat, dia ketakutan luar biasa. Coba cepat pagi. Dan ketika pagi itu mulai datang, ya fajar mulai menyingsing. Dia kaget. Ternyata orang tuanya, kakak-kakaknya, keluarga ada di sampingnya semua, menjaga. Nggak tahu kalau ada mereka sedang menjaga di sisi kelilingnya. Loh, nek aku tahu aku dijaga, lapo ngompol. Buat apa takut? Iya toh, karena dia ingat Tuhan itu menjaga kita. Kalau nggak salah Mazmur 91 ya, Mazmur 91 ayat 11 kalau nggak salah ya. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kirimkan malaikat untuk menjaga kita ada di sekeliling kita. Amin. Karena dia Allah Immanuel, dia menyertai, dia kirimkan malaikat, dia perintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Amin. Makanya apapun masalah, tidak usah takut. Kamu biasanya orang Kristen itu kalau kalau malam-malam jalan di jalan kuburan, lewat kuburan tengah malam gitu, apalagi di desa, berani enggak? Takut, pasti takut. Ya. Padahal firman Tuhan berkata apa itu? Berani enggak kalau Bapak Ibu pas ada di desa ya, desa waktu itu hujan rintik-rintik ya, belum ada listrik ya. Lalu jalan sendiri keluar itu lewat kuburan itu. Kira-kira berani enggak? Di desa. Padahal firman Tuhan berkata apa? Markus 16 ayat 17 berkata apa? Tanda-tanda ini menyertai, cepat. Ya, Markus 11 ayat 16. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Cukup. Tanda pertama orang Kristen percaya, orang percaya itu adalah usir setan. Ya. Tanda pertama orang percaya adalah usir setan. Ya. Yana sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun jadi Kristen? Yana? Sudah berapa tahun? 6 tahun. Sudah pernah usir setan? Ada seorang bapak, saya katakan, Pak, berapa tahun? Bapak ini sudah 70 tahun namanya. Pak, berapa tahun jadi Kristen? Oh, dari kecil Kristen ini 70 tahun. Sudah pernah usir setan, Pak? Jangan bikin takut kok. Jangan bikin takut. Takut. Padahal tanda pertama orang percaya adalah usir setan. Ini bukan usir setan, setan usir dia. Ya. Itu sebenarnya belajar. Ini bukan dia usir setan, dia cekik dia. Oma umur berapa tahun? Dari kecil dia sudah jadi Kristen. Oma sudah pernah usir setan. Setan tidak ada setan. Bapak Ibu, itu sebabnya dengar baik ya. Itu sebabnya mari ya, kita harus selalu mengingat ya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Kita harus mengucap syukur Tuhan selalu menyertai kita.
saya kesaksiannya bahwa dalam pergumulan apapun Tuhan itu masih menyertai kita. Waktu itu ya saya kesaksian, mungkin sudah pernah dengar kesaksian ini ya. Saya itu anak 3 anak itu mau masuk sekolah semua 3-3 pada tahun yang sama. Ya, yang satu yang kecil itu ingin masuk di SD, masuk di SD, yang satunya itu masuk di TK. Meta itu ingin kuliah. Ya, saya bilang, Pak, aku ingin kuliah, Pak. Waduh, Papa enggak punya dana untuk kuliah. Lalu kita berdoa saja, kalau Tuhan kehendaki kamu kuliah, pasti Tuhan buka jalan. Oke, kita berdoa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu habis berdoa, tiba-tiba minggu depan ada dari satu fakultas, universitas yang fakultas kirim ke surat kita ke tempat kita. Ya, bahwa tulisan ke fakultas dari fakultas itu bahwa anak Anda terpantau dari seluruh SMA. Bahwa anak Anda terpantau masuk dalam fakultas kami tanpa tes, tanpa uang muka. Waduh, ini berarti dari Tuhan. Ini Immanuel, Allah Immanuel menyertai. Ya, waktu kita bawa itu surat itu ke fakultas, banyak yang protes. Loh, danemnya kok pas-pasan, kok bisa tanpa tes, tanpa uang muka? Ini keliru. Oh, kalau sudah dari atas tidak keliru itu sudah betul itu. Itu karena Allah Immanuel. Lalu yang satu Meta lolos ya. Yang satu mau masuk sekolah TK, Nah, saya itu dulu suka di tempatnya Pak Tansil itu ya, di Jalan Durian itu, suka ke situ karena saya bantu pelayanannya Pak Tansil awal-awal saya pelayanan. Nah, sering kali saya diminta bantu di sebelah rumahnya Pak Tansil itu ada TK tapi TK Muslim itu situ. Saya diminta bantu kalau 17 Agustus itu suruh main keyboard nyanyi 17 Agustus itu, iya. Nah, waktu itu satu kali saya jalan sama anak saya yang kecil itu. Sekarang itu anak itu sudah dipanggil Tuhan ya. Ya, abis itu sambil jalan. Loh, kepala sekolahnya tanya, "Loh, Pak, ini anak Bapak?" "Iya." "Kok enggak masuk sekolah aja, Pak? Sudah masuk TK belum?" "Ya, masuk di sini, Pak, enggak pakai uang, enggak usah pakai tes, enggak usah pakai uang muka. Masuk aja, Pak." Wah, puji Tuhan. Enggak masuk. Nah, yang tinggal yang terakhir, ya sudah 2 sudah masuk. Ada 3, yang satu mau masuk SD, itu anak saya yang Febri itu. Ya, anak itu. Nah, di SD itu di Wadung Asri itu ada 2, Wadung Asri 1 dan Wadung Asri 2. Dan yang paling top itu SD Negeri Wadung Asri 1 dan SD Negeri Wadung Asri 2. Yang paling bagus yang menjadi teladan ya, SD teladan itu yang Wadung Asri 1, tapi dempetan itu. Lalu waktu itu pagi-pagi Bu Edi bilang begini, istri bilang, "Ini hari terakhir untuk mendaftar di SD. Kalau enggak didaftar ya tahun depan ya. Jangan sampai luput." Mana dananya mana? Dikasih cuma cepecing. Loh, cepecing ini mau sekolah cepecing. Ya wis, dalam nama Yesus. Nah, waktu itu saya mau ke sekolah, mau daftar, saya ingat pagi itu saya harus khotbah. Saya khotbah di persekutuan doanya ibu-ibu Katolik ya, di Jalan Jemur Sari itu, saya harus khotbah di situ. Waduh, ya apa ini? Ini mau daftar anak sekolah atau mau ke pelayanan? Saya enggak bisa kalau orang mau khotbah lalu suruh orang lain dalam waktu hanya setengah jam suruh orang lain yang khotbah, enggak bisa. Waduh, milih yang mana ini? Kalau enggak ke sekolahan, anak ini enggak sekolah, tahun depan baru bisa sekolah. Waduh, saya berdoa, akhirnya sudah terserah Tuhan lah. Aku tak penting, utamakan Tuhan. Aku mau melayani saja. Nah, sudah saya melayani. Saya habis melayani, ya apa terjadi Bapak Ibu sampai saya lupa, waktu itu agak lupa karena banyak ibu yang minta sharing, minta doakan, habis ibadah minta sharing, minta doakan. Lalu jam 2 sudah. Waduh, jam 2. Saya disuruh daftar. Waduh, ya opo nih. Saya cepat ya, karena waktu itu saya masih mobil kijang ya. Bapak Ibu yang tahu masih punya mobil kijang yang tua itu ya. Lalu saya cepat ke sekolah Waduk Asri 1. Waduh, sudah tutup, Pak. Apa, Bu? Ya, lalu saya cari, puji Tuhan yang di samping itu ada pintu kecil. Saya lihat situ ada bapak gurunya yang tinggi besar, sudah pakai jaket, sudah pakai helm mau keluar. Saya cegat ya. "Selamat siang, Pak." "Selamat siang." "Oh ya, kenapa?" "Oh, bisa bantu saya, Pak." "Oh, mau daftar sekolah ya?" "Wah, tahun depan aja. Tahun depan sudah tutup," dia bilang. Waduh. Lalu dia keluar, naik mobil. Waduh, naik mobil. Mungkin pasti sumbangannya akeh nih. Semua ini akeh nih. Pak, dipanggil saya, dia bilang, "Masuk, Pak." "Oh iya." Lalu dia buka jaketnya atau helmnya dibuka. Dia kasih formulir, suruh isi. Sumbangnya berapa?
Ya sobatnya apa yang ada cepek jing 100.000. Waduh, waktu dia baca mukanya guru itu nano-nano, hijau kuning biru. Bapak ini mau dibantu kok seperti ini loh. Ya saya minta bantu toh Pak. Iya mau dibantu. Loh kok ini seperti ini 100.000. Sudah telat. Saya sudah lapar, saya mau bantu. Ya sudah telat. Minta SD yang bagus, yang saya D1, ya semua sudah pulang, sudah harus tahun depan. Ini mau dibantu, cuma cepet jeng 100.000. Dia keluarkan buku besar. Ya buku lihat Pak ini. Ada orang orang miskin aja, orang miskin itu bayarnya tuh 500.000 Pak. Bisa bayar 3 kali karena ada surat dari lurah, RT, RW ada surat ya, dan di situ ada kode orsus, orang susah. Ya orang susah. Jadi 500.000. Ini sudah naik mobil, telat. Ya saya nyampe pilih SD yang bagus, 100.000. Ya apa? Nggak bisa. Yang bisa bantu tuh ya ke kepala sekolah. Ya tapi nggak mungkin. Apalagi apa sih sentak-sentak ini. Ya sudah, habis itu saya pulang. Habis pulang saya bilang sama istri, ya apa ini? Ya kita doa lah. Itulah yang Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita nomor satukan Tuhan, Tuhan akan nomor satukan kita. Amin. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan utamakan kita. Besoknya saya tidak menyerah, saya datang lagi. Wah, ya waktu saya masuk ke ruang sekolahnya itu, kelasnya di apa itu maksudnya di administrasi situ. Saya lihat banyak ibu-ibu ya. Wah banyak. Saya langsung tak masuk ke dalam ruang kepala sekolahnya. Saya lihat kepala sekolahnya lagi main keyboard. Keyboardnya masih baru, tapi tidak bisa main dia. Keyboardnya baru, cuma tung tung. Nah lihat saya lihat keyboard baru, persis yang saya punya keyboardnya itu. Ya, saya lihat Roland E36. Wah sama saya punya. Saya kuasai itu Roland E36. Suaranya, ritmenya, musiknya. Oh saya kuasai karena saya punya seperti itu. Wah saya deketi toh. Wah Pak hebat ya. Cuma dia kok terus dia terima gitu ya. Wah nggak bisa, saya nggak bisa. Bisa ya, sedikit saya bilang gitu. Wah langsung saya disuruh main. Saya main lagu Amazing Grace gitu ya. Ke instrumen instrumen saya main gitu. Wah dia duduk di singgasananya di kursi kepala sekolah. Wah dia menikmati ya. Dia menikmati ya. Wah saya ganti-ganti apa suaranya, trompet, trombon saya ganti-ganti. Wah suaranya enak tuh. Belum selesai saya dipanggil. Pak silakan dulu. Saya belum minta tolong, dia minta tolong dulu. Pak saya mau minta tolong. Oh apa Pak? Ya luar biasa ya. Itulah kalau kita utamakan Tuhan ya. Di sini Pak, sini ada 5 murid yang mau minta belajar les Pak, dan juga 2 guru Pak. Tolong Pak, dibantu Pak, kasih les kasih kursus mereka. Ya, wah tapi Pak saya tidak bisa, hari-harinya tidak bisa karena saya pelayanan. Tidak apa-apa, Bapak yang atur aja, hari-harinya Bapak atur. Nah, urusan bonusnya itu dananya beres, nanti sekolah yang bayar beres sudah. Ngomong-ngomong soal musik, baru saya yang terakhir dia begini. Sekarang saya minta tolong Pak. Oh minta tolong. Loh apa? Ya daftar sekolah lah. Iya betul. Oh sudah terlambat dia. Sudah isi formulir. Ya kan saya bilang saling nolong tuh. Sudah Pak. Mana formulir? Dia lihat loh. Kok cuma 100.000? Kok cuma 100.000? Loh Pak kok ini? Loh iya kan saling tolong Pak. Dia begini. Terus dia bilang ini. Jangan ngomong sopo-sopo ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu saya ke administrasinya, ketemu sama bapak yang kemarin itu. Loh ini bapak ini loh. Ketemu sama kepala sekolah. Iya ketemu Pak. Lu siapa? Ya berapa? Ya sudah diterima Pak. Sudah terlambat ini sudah terima. Iya. Berapa? Ya 100.000 Pak. Loh kenal ya? Enggak, itu dari atas. Ya memang ada saya ditulis juga orsus, tapi bukan orang susah, orang khusus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, ya Tuhan itu pasti utamakan kita. Itu yang selalu kita harus mengucap syukur. Kenapa? Mengucap syukur itu karena Tuhan telah menyertai kita. Mengucap syukur artinya kita mengaminkan penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Immanuel selalu menyertai kita. Yang terakhir, ya kenapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya kita mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada janji Tuhan. Amin. Mengucap syukur artinya mengalihkan ya pandangan kita dari penderitaan, dari masalah kepada janji Tuhan. Itu sebenarnya apapun masalahmu, apapun penderitaanmu,
mengucap syukur. Maka artinya kita mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada janji Tuhan. Jangan dibalik. Ya, jangan dari janji Tuhan kepada masalah. Ketika dengar baik, Petrus ya, dia memfokuskan pandangannya kepada Yesus. Apa terjadi? Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa mengalami bahkan melakukan mujizat, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya dibalik, apa terjadi? Dia bergeser fokusnya kepada ombak. Apa terjadi? Dia hampir tenggelam. Jangan dibalik. Ya, ingat, mengucap syukur itu adalah kita mengalihkan ya pandangan kita dari masalah kepada janji Tuhan. Amin. Beriman bagi Tuhan. Saya minta tim musik WL. Ya, itu sebenarnya mari Bapak Ibu ya. Kita selalu punya hati yang selalu mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur karena itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, hati kita, roh kita, nyawa kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Ya. Hati kita, nyawa kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Nah, yang kedua, dengan kita mengucap syukur, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk menikmati berkat. Amin. Dan yang ketiga, mengucap syukur artinya kita mengaminkan penyertaan Tuhan. Itu luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan mengucap syukur maka kita mengalihkan pandangan kita dari penderitaan kepada janji Tuhan. Itu sebenarnya mari kita hidup selalu dengan mengucap syukur. Kita bangkit berdiri, angkat satu pujian. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan atas rawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Meteraikan siap firman-Mu bagi kami, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Kami hidup selalu dengan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mampukan kami selalu hidup dengan selalu mengucap syukur Tuhan. Apapun situasi kondisi kami, Tuhan kami mengucap syukur. Karena ketika kami mengucap syukur Tuhan, maka fokus pandangan kami akan berubah dari masalah kepada janji Tuhan. Dan kalau ketika kami mengucap syukur, maka kami mengaminkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami. Dengan mengucap syukur, hati kami, roh kami, jiwa kami, nyawa kami kesehatan kami akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Dengan mengucap syukur, kami diberi kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan kan selamanya. Kami akan memberikan persembahan yang kedua. Kami sebelumnya juga bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan pesta demokrasi kemarin boleh berjalan dengan luar biasa, damai. Tuhan, itu semuanya hanya kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih siapapun yang Tuhan sudah pilih, itu yang sudah Tuhan yang sudah tetapkan, itu akan sudah Tuhan nyatakan untuk di hari-hari berikut ini Tuhan. Karena kami baru masih mendengar quick count Tuhan, belum real count-nya Tuhan. Kami tetap akan bersyukur siapapun yang Tuhan sudah pilih. Terima kasih, terpuji Tuhan selamanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kedua. Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, untuk boleh menopang pekerjaan tempat di tempat ini. Yang memberikan persembahan kembali kali lipat ganda. Salah puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang kedua, kita naikkan pujian betapa baiknya Tuhan.
Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu untuk pengumuman yang kita tetap ada ya, hari Senin sampai Sabtu ada ibadah pagi ya di Instagram. Sudah banyak yang ikut. Yang kedua juga ibadah doa puasa ya, doa puasa tiap hari Senin jam 10. Juga hari Rabu kita ada ibadah Zoom ya, kita belajar firman Tuhan, kita bahas firman Tuhan. Dan yang hari Jumat ada di ibadah di rayanya di Perak, hari Sabtu di Jember ya. Kita doakan semua itu ibadah-ibadah Elroy itu sungguh diberkati. Dan juga untuk ibadah di penjara, pelayanan ke penjara itu tanggal 20 ya, tanggal 20 di pelayanan penjara. Kita ayo sama-sama oke. Juga nanti tapi ini nanti kita mungkin ada rapat ya, tapi tidak lengkap ya. Oke, nanti minggu depan aja kita rapat. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan atas selawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai masa selesainya malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga pujian itu boleh menghibur setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada yang juga hadir malam hari ini. Firman Tuhan berikan kami kekuatan. Kami punya hati yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan PDL Roy dimanapun berada, umat Tuhan, jemaat Tuhan juga dimanapun berada. Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan berikan belas kasih kesembuhan bagi mereka. Oleh bila Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan, dalam yang imannya lemah, semangatnya padam, bangunkan kembali semangat dan iman mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka juga Tuhan yang dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam pergumulan pada keluarga atau rumah tangga, dalam pergumulan dalam pekerjaan bisnis dan juga dalam pergumulan pelayanan, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bagi jemaat Tuhan sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik. Kebutuhan jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang cukupkan. Sediakan Tuhan, berikan berkat dari utara, selatan, timur, barat, dan Tuhan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang bekerja bisnis, Tuhan memberkati, dijauhkan pada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah buat Tuhan berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat,
dan juga semangat belajar tambahkan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, dijauhkan mereka dari pergaulan buruk sehingga masa depan yang cerah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, semuanya kembali ke lipat ganda. Tim musik bersama WL juga Tuhan malam hari ini yang sudah memberkati kami, Tuhan kembali ke lipat-lipat ganda. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Tuhan untuk jadwal-jadwalan atau pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan memberkati kebutuhan Elroy juga, pelayanan Elroy Tuhan cukupkan, baik untuk rumah ibadah maupun juga alat-alat musik atau sound system yang dibutuhkan. Tuhan yang sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang itu kembalikan lipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk sebentar sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sudah sediakan berkat makanan dan minuman sebelum kami menikmati. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Urapi dengan kuasa urapan kudus. Anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan. Tambah-tambah Tuhan kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Serta lindungi, pimpin, tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar Roh Kudus berlimpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.